Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketiga pada minggu ini yang bertajuk kontroversi. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk sekolah sahabat kita pelajaran yang ketiga, kontroversi. Yang menjadi pertanyaan, apa kontroversi yang dihadapi oleh Yesus di dalam pelayanannya menurut pandangan Markus? Saudara, kita akan mempelajari ini daripada ayat-ayat yang seperti yang tertera di skrin Anda. Untuk memulai pembahasan atau perbincangan kita saudara, ada baiknya kita bincang pertanyaan ini. Pernahkah Anda menghadapi sebarang konflik dalam kalangan sosial, dalaman Anda atau di kalangan ahli keluarga oleh karena kepercayaan Anda? Jika iya, bagaimana tanggapan bahwa Yesus telah mengalami perkara yang sama boleh menghiburkan Anda? Mari kita bincang soalan ini. Kita teruskan. Ayat hafalan kita di dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Yesus menambah, hari Sabat diwujudkan untuk manusia, bukannya manusia diwujudkan untuk hari Sabat. Jadi anak manusia jugalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat inti ini saudara, Yesus mengajarkan bahwa Sabat diwujudkan untuk kebaikan manusia, bukan untuk membebani mereka dengan aturan ketat. Dengan menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas Sabat, Dia menegaskan otoriti atau kekuasaannya untuk mentafsirkan tujuannya, menekankan belas kasihan dan keperluan manusia daripada kepatuhan hukum yang kaku. Saudara, pendahuluan sekolah sahabat. Minggu ini kita akan membaca beberapa kisah tentang Yesus dan melihat apa yang boleh kita pelajari daripadanya. Markus 2, 1 hingga Markus 3 hingga ayat 6 mengandungi 5 kisah yang menggambarkan ajaran Yesus yang berbeza dengan ajaran para pemimpin agama. Cerita yang disusun mengikut gaya tertentu di mana setiap cerita berikutnya disambungkan dengan cerita yang sebelumnya melalui persamaan topikal. Cerita terakhir berputar dan bersambung semula dengan cerita yang pertama. Setiap satu daripada kisah ini menggambarkan aspek mengenai siapa Yesus. Kelakuan Yesus, cara Dia mengajar, dan bahkan penyembuhannya bertentangan secara langsung dengan amalan tradisi pihak berkuasa agama pada ketika itu. Mereka menganggapnya menghujat, pemabuk dan sahabat orang berdosa, pelanggar hari Sabat. Malah mereka menuduh Dia bekerja untuk Beelzebul. Keluarganya sendiri juga mulai mempercayai bahwa Yesus telah hilang akal karena bekerja terlalu keras. Tanpa ragu, kehidupan Yesus adalah kehidupan yang penuh kontroversi. Saudara, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini dengan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu menyembuh seorang lumpuh. Apa kontroversi ini? Apa kontroversi yang dihadapi oleh Yesus pada saat Dia menyembuhkan seorang lumpuh? Jawabannya adalah kontroversi tentang pengampunan dosa. Saudara, Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampunkan." Saudara, apabila Yesus kembali ke rumah Petrus di Kapernaum, ramai orang datang untuk mendengarnya. 4 orang sahabat datang supaya Yesus dapat menyembuhkan teman mereka yang lumpuh, tetapi mereka tidak dapat mendekati Yesus. Bertekad untuk membawanya kepada Yesus, mereka naik ke atap dan membuat lubang untuk menurunkan Dia. Ucapan Yesus terganggu sebentar, dan semua orang terdiam, menunggu untuk melihat apa yang akan Yesus lakukan. Nah, Yesus menyembuhkan akar pada penyakit orang lumpuh tersebut. Markus 2 ayat 5. Pengampunan memberi ketenangan kepada jiwanya. Dosamu diampuni. Markus 2 ayat 5. Orang lumpuh itu mungkin boleh mengatakan, apa yang saya perlukan adalah berjalan. Tapi dia tidak melakukannya, atau Yesus tidak melakukan seperti keinginan orang lumpuh tersebut.
Yesus menyembuhkan akar penyakitnya. Dia tidak peduli jika tidak boleh berjalan lagi, tetapi hanya memohon pengampunan yang memberi ketenangan kepada jiwanya. Bagi para ahli Taurat, ini adalah penghujatan benar jika Yesus bukan Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa untuk mengampuni, Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Tindakan seterusnya membuktikan kuasa Yesus untuk mengampuni dan memulihkan. Orang ramai memuji Allah karena memberi Yesus kuasa untuk mengampuni manusia dari dosa. Orang lumpuh itu berjalan, tapi para ahli Taurat tetap buta karena tidak dapat melihat bahwa Yesus dapat membaca pikiran mereka, mengampuni orang berdosa, dan memberinya penyembuhan. Di screen saudara ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu panggilan kepada Lewi dan persoalan mengenai berpuasa. Nah saudara, apa kontroversi yang timbul pada saat Yesus memanggil orang Lewi mengikuti dia tentang makanan? Markus 2:14, ketika Yesus berjalan di situ, dia terpandang seorang pemungut cukai bernama Lewi, anak Alfius, sedang duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu Lewi bangun mengikutnya. Tidak sukar untuk membayangkan kontroversi yang ditimbulkan dengan panggilan atau pemanggilan kepada orang Lewi, yaitu pemungut cukai. Markus 2:13-14. Bagi seorang Yahudi ortodoks, seorang pemungut cukai lebih teruk daripada seorang bukan Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi yang murtad, dijual kepada musuhnya. Mereka tidak boleh makan bersama-sama dengan dia atau menyentuh dia. Tetapi keadaan menjadi lebih teruk. Yesus bukan saja makan di rumah pemungut cukai tersebut. Dia mengelilingi dirinya dengan ramai orang seperti dia. Para pengkritik tidak melepaskan peluang. Apakah ini sehingga dia makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus membidas mereka secara logik. Di manakah yang lebih baik selain daripada di sini saya mencari orang berdosa untuk diselamatkan? Markus 2:17. Selain itu, dia mencabar mereka untuk memeriksa perasaan mereka sendiri. Mereka perlu belajar untuk mengasihi. Yesus menjawab, "Patutkah tetamu dalam jamuan perkawinan berpuasa semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Selagi pengantin lelaki ada bersama mereka, tidaklah mereka berpuasa." Markus 2:19. Jauh daripada belajar untuk mengasihi, orang Farisi menghasut murid-murid Yohanes untuk turut serta dalam kritikan mereka. Murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid Farisi sedang berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Markus 2:18. Nah, Yesus merespon dalam dua bentuk perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang perkawinan, Markus 2:19-20. Bagaimanakah seorang boleh berpuasa semasa majelis perkawinan berlangsung? Pengantin lelaki ialah Yesus, tetamu adalah murid-murid. Apabila Yesus mati dan dibangkitkan, barulah murid-muridnya perlu berpuasa. Kedua, perumpamaan tentang yang baru dan yang lama, Markus 2:21-22. Ajaran Yesus yang hidup tidak mempunyai tempat dalam ajaran tradisi yang mati, dan begitu juga sebaliknya. Dan di sini saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu Tuhan atas hari Sabat. Yang menjadi pertanyaan, apa kontroversi yang timbul apabila Yesus melakukan penyembuhan dan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat? Kontroversi tentang hari Sabat. Markus 2:24. Kemudian orang Farisi berkata kepada Yesus, "Lihatlah, mereka melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat." Orang-orang Farisi mengajarkan 39 jenis pekerjaan yang melanggar peraturan Sabat yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan memetik bijiran gandum dan mengupasnya untuk dimakan, para murid melakukan 3 pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat, yaitu menuai, mengupas, dan menampi. Markus 2:23-24, Matius 12:1-2. Jawaban Yesus, "Tidakkah kamu ingat bahwa Daud ketika dia lapar memakan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam?" Markus 2:25-26. Kemudian Yesus melakukan pekerjaan yang tidak termasuk di antara 39 larangan itu, tapi juga dianggap sebagai pelanggaran Sabat, yaitu penyembuhan.
Markus 3 ayat 1 hingga 3. Jawaban Yesus, manakah yang lebih atau mana yang boleh kita lakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membinasakan nyawa? Markus 3 ayat 4. Secara mutlaknya, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat dan Dia memberikannya kepada kita untuk kebaikan. Markus 2:27 hingga 28. Peliknya, para pemelihara tegar hari Sabat yang bersemangat merencanakan pembunuhan. Markus 3 ayat 6. Dan di sini saudara ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu kisah di dalam cerita, bahagian 1. Yang menjadi pertanyaan, apa kontroversi yang timbul apabila Yesus mengusir roh-roh jahat? Saudara, inilah kontroversi kekuatan yang disangsi, ya. Kontroversi apa kekuatan Yesus melakukan mukjizat. Nah, Markus 3:22. Sebilangan ahli Taurat dari Yerusalem berkata, dia dirasuk Beelzebul, dengan kuasa ketua roh iblis dia menghalau roh-roh iblis. Markus memulakan cerita tentang keluarga Yesus, tetapi berhenti untuk menyelitkan di dalam cerita itu kisah mengenai kontroversi dengan orang Farisi. Kemudian dia akan kembali untuk meneruskan ceritanya yang pertama. Corak ini digunakan oleh Markus beberapa kali untuk menyertakan dua cerita yang serupa dan menyerlahkan kisah yang diselitkan itu sebagai yang paling penting. Perhatikan di skrin saudara. Markus 3:20-21, keluarga Yesus sedang mencari dia. Kemudian Markus 22 hingga 30, tuduhan orang Farisi. Kemudian kembali Markus 3:31 hingga 35, keluarga Yesus kembali sedang mencari dia. Dalam case ini, kisah penting ialah tuduhan ahli Taurat tentang apa kuasa yang membenarkan Yesus mengusir setan. Sekali lagi, Yesus menggunakan perumpamaan untuk menunjukkan kemustahilan tuduhan terhadapnya. Markus 3:23-27. Yesus memasuki rumah orang kuat itu, yaitu setan, mengikatnya, dan dengan itu boleh merampas hartanya, ya, dengan cara yaitu membebaskan orang yang dirasuk setan. Ia juga mengambil peluang untuk memberi amaran tentang bahaya mengaitkan pekerjaan Roh Kudus kepada iblis. Markus 3:28 hingga 30. Nah, di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita pergi ke tajuk yang kelima terakhir, kisah dalam cerita, bagian kedua, yaitu kontroversi apakah Yesus itu gila. Yang menjadi pertanyaan saudara, sekali lagi, apa kontroversi yang timbul apabila Yesus dikatakan gila atau tidak siuman? Markus 3:21 mengatakan, apabila keluarga Yesus mendengar perkara ini, mereka juga datang untuk mengambilnya. Apabila mendengar orang berkata, dia tidak siuman. Apakah yang membuat keluarga Yesus berpendapat bahwa dia telah hilang akal atau tidak siuman? Markus 3:20-21. Terlalu bekerja, inilah pemikiran mereka. Yesus terlalu kuat bekerja berlebihan. Pemakanan yang tidak baik, tekanan kena berbahas berterusan dengan orang Taurat atau ahli Taurat dan orang Farisi. Selepas selitan kisah lain yang singkat, Markus meneruskan ceritanya yang awal dengan memperkenalkan saudara Marah yang mencari Yesus, ibunya dan saudara-saudaranya. Markus 3:31. Nampaknya betapa kurangnya pertimbangan terhadap keluarganya di pihak Yesus. Markus 3:32 hingga 33. Tetapi penampilan boleh menipu. Ibu dan adik-beradiknya adalah salah. Meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus keluarganya pada saat itu akan memudaratkan misinya dan diri mereka sendiri. Lebih penting daripada ikatan duniawi adalah ikatan yang menyatakan atau menyatukan Yesus dengan keluarga rohaninya. Sesiapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara lelaki, saudara perempuan, dan ibuku. Markus 3:35. Dan di skrin saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Pena Inspirasi juga menegaskan, semangat penganiayaan tidak akan dikenakan terhadap mereka yang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, dan oleh itu tidak mempunyai kekuatan moral. Ia akan dikenakan kepada orang-orang yang setia, yang tidak akan berkompromi dengan dunia dan tidak akan terpengaruh oleh pendapatnya, nikmatnya, atau penentangannya.
Agama yang memberikan kesaksian hidup, yang memihak kepada kekudusan, dan yang membidas kesombongan, mementingkan diri sendiri, ketamakan, dan berbagai bentuk dosa akan dibenci oleh dunia dan oleh orang Kristen yang cetek imannya. Apabila Anda mengalami celaan dan penganiayaan, Anda berada dalam pergaulan yang sangat baik, karena Yesus menanggung semuanya dan banyak lagi. Jika Anda adalah pengawal yang setia untuk Tuhan, perkara ini adalah pujian bagi Anda. Jiwa-jiwa yang gagal perkasa, jiwa-jiwa yang gagah perkasa, yang akan menjadi benar jika mereka berdiri teguh sendirian, akan memenangi mahkota yang tidak akan binasa. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, minggu ini kita telah mengimbas kembali peristiwa di dalam pelayanan Yesus seperti yang terdapat dalam Markus 2 dan 3. Dalam Markus 2 dan 3 ini, penulis mengetengahkan hakikat bahwa beberapa guru agama telah memahami dan tidak mempercayai message Yesus. Dalam konteks ini, kita akan mengkaji kumpulan orang Farisi dan Taurat yang membantah ajaran Yesus. Kedua, beberapa isu perbalaan antara Yesus dan pemimpin agama. Nah, pekerjaan Yesus tertumbuh pada pemulihan kehidupan manusia melalui Injil. Namun pelayanan dan berita Yesus tidak selalu diterima dengan baik oleh individu tertentu yang mempunyai pengaruh besar di dalam masyarakat pada masa itu. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat kepada semua kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menolong kami mengerti dan kami boleh mengaplikasikan apa yang kami sudah pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.